Rebel Moon adalah Star Wars yang menggunakan steroid tapi nyawanya tersedot hingga seperti tidak ada kehidupannya. Rebel Moon dari epik fiksi ilmiah Zack Snyder secara tidak sengaja berhasil menjadi lucu dan monoton pada saat yang bersamaan. Dalam film ini, Snyder mencoba menampilkan skala yang besar dan ambisius. Namun, di sisi lain, film ini juga terjebak dalam kekakuan dan kegagalan dalam menghadirkan cerita yang benar-benar menarik. Rebel Moon dimulai dengan kuat meskipun merupakan turunan atau contekan dari Star Wars. Setelah beberapa narasi suara yang membingungkan, kamera beralih dari gambar pesawat ruang angkasa dengan latar belakang bintang ke kelompok pertanian kecil di bulan yang dilindungi. Cora yang diperankan oleh Sofia Boutella adalah pendatang baru di komunitas. Dia pekerja keras tapi tidak mau berhubungan sepenuhnya dengan rekan senegaranya karena masa lalunya yang misterius. Film ini perjalanannya dimulai dengan kuat, menggambarkan adegan pembuka yang menarik dan menarik perhatian penonton dengan suasana yang terasa begitu berbeda. Namun, beberapa narasi suli suara yang membingungkan mungkin membuat beberapa penonton merasa kehilangan arah. Pergeseran dramatis dari gambar pesawat ruang angkasa ke kelompok pertanian kecil di bulan memberikan kontras yang kuat, menampilkan perbedaan yang mencolok antara dua dunia yang terpisahkan oleh jarak dan kenyataan. Yang satu berteknologi maju seperti pesawat luar angkasa, sementara yang satu tradisional karena pertanian. Pertemuan dengan Cora yang diperankan dengan sangat apik menunjukkan karakter yang kuat, namun juga penuh teka-teki, menambahkan lapisan ke dalam cerita yang sedang berkembang. Dalam lingkungan agraris yang damai ini, Laksamana Noble, pemimpin batalion Stormtroopers dan mewakili Motherworld, melangkah dengan tegas. Mereka menuntut upeti dalam bentuk hasil panen dan meninggalkan tentara untuk menyatukan panen berikutnya ke kota tersebut. Ketika tentara mulai menyerang warga kota, Cora dan sesama petani pergi merekrut pasukan tempur untuk melindungi. Situasi ini membawa konflik yang tragis ke dalam alur cerita dengan perlawanan dan persiapan untuk menghentikan yang mengancam ketentraman lingkungan agraris tersebut. Sejak saat itu, film ini menjadi kekacauan pembangunan dunia yang membingungkan, terlalu padat dan ditimpa aksi yang tidak bersemangat dengan efek yang terlalu ambisius namun mengecewakan. Fokus pada menyiapkan apa yang mungkin kita sebut sebagai Rebel Moon Universe yang membahas alih-alih menceritakan kisah yang menarik dalam ceritanya. Hal ini menunjukkan bahwa film tersebut mungkin terjebak dalam upaya yang terlalu ambisius untuk membangun sebuah universe, namun kurang memberikan dampak yang diharapkan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di antara para penonton yang mengharapkan sebuah cerita yang menarik dan kuat. Sebagian besar narasinya terasa seperti bagian dari tengah-tengah cerita yang berdurasi lebih dari 2 jam. Dengan akhir yang dipotong-potong, mungkin kita harus menunggu untuk part-part selanjutnya, tetapi tidak ada keseimbangan emosionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa film ini mungkin menghadapi tantangan dalam menyajikan alur cerita yang memuaskan dengan narasi yang terasa seperti tertunda-tunda. Secara keseluruhan, karakternya satu dimensi saat Cora melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain untuk merekrut sukarelawan dan mau berjuang bersamanya. Belakangan, karakter-karakter lain tiba-tiba terbunuh. Alih-alih momen yang intens secara emosional, kita semua malah bertanya-tanya, apakah orang ini sejak datang sampai perginya menambahkan sesuatu ke dalam cerita. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dalam film tersebut mungkin kurang mendalam, dengan perkembangan yang kurang terasa signifikan, dan keberadaan karakter lain yang mungkin terasa kurang memberikan dampak yang diharapkan dalam alur ceritanya. Film dengan banyak efek ini berjuang untuk menampilkan
planet-planet dan pesawat luar angkasa yang memenuhi bingkai layar yang muncul di seluruh film. Seringkali kita tidak terlihat baik daripada potongan adegan video game yang dibuat lebih baik. Di urutan aksi terakhir, CGI-nya sangat buruk, tidak bisa dibedakan dengan acara Disney Plus yang murahan. Hal ini menunjukkan bahwa film tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam menyajikan efek visual yang memuaskan dengan planet-planet luar angkasa yang terkadang terlihat kurang realistis dan kurang memuaskan. Namun, masalah sebenarnya dengan Rebel Moon adalah ceritanya yang diambil langsung dari sepertinya Seven Samurai menjadi tonggak contekan atau setidaknya paruh pertama epik Akira Kurosawa pada tahun 1954 adalah struktur besarnya. Setiap alur cerita utama dibiarkan menggantung. Moon memiliki banyak pengaturan tapi tidak memiliki resolusi, menghabiskan sebagian besar waktu tayang yang terlalu lama. Hal ini menunjukkan bahwa Rebel Moon mungkin mengalami kesulitan dalam menyajikan struktur cerita yang memuaskan. Film ini juga memiliki jejak kehebatan artistik Zack Snyder. Ingat itu, seorang penulis populer yang lebih mirip dengan Michael Bay daripada Wes Anderson. Di seluruh bagiannya, bentuk manusia diambil dalam gerakan lambat, gradasi warna ekstrim di lingkungan yang sepenuhnya dihasilkan dari komputer, dan komposisi yang terasa diambil dari buku komik. Zack Snyder berperan sebagai sutradara, rekan penulis, produser, dan sinematografi di sini. Film tersebut juga menunjukkan ciri khas artistik yang dikenal dari Zack Snyder dengan penggunaan gerakan lambat, gradasi warna yang ekstrim, dan komposisi visual yang terinspirasi dari buku komik. Zack Snyder memegang peran penting sebagai orang nomor satu di produksi film ini. Sepanjang film, semuanya gerakan lambat dan kekerasan yang mendalam, yang digunakan bukan untuk mendefinisikan aksi, tetapi untuk menyoroti gerakan individu, mencegah adegan memiliki konteks spasial menjadi tidak jelas. Setiap adegan aksi diambil dengan cara yang sama, dan guncangannya kehilangan efektivitas saat didaur ulang, ditambah dengan plot film yang sering stagnan, gaya opresif, dan menghasilkan pengalaman yang sekaligus membosankan dan monoton. Hasilnya adalah kegembiraan tanpa bobot, serta kekecewaan yang tak berujung, berkontribusi pada kurangnya pertaruhan yang jelas yang dialami di dalam film ini sepanjang film. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gerakan lambat dan kekerasan dalam film tersebut tidak selalu mampu memberikan nuansa yang jelas, dan pengulangan gaya ini membuatnya kehilangan daya tariknya dengan plot yang sering stagnan. Film ini kurang menimbulkan ketegangan yang jelas sepanjang durasinya. Ada baiknya membandingkan film ini dengan Star Wars Episode 4 A New Hope, yang darinya Snyder dapat mengambil pemandangan estetikanya di setiap kesempatan. Sepertinya pembuat film mencoba mengungguli George Lucas untuk menghadirkan versi film Star Wars pertama dengan steroid. Namun Rebel Moon gagal melakukannya, seperti gambaran sebuah gambar, meniru gambar dan tipe karakternya, tetapi gagal menangkap hati dan sifat karakter pendahulunya. Ini adalah film yang tidak mengandung kegembiraan dan imajinasi sama sekali, melainkan mengejar nada keseriusan diri sendiri. Apakah akan membunuh jika melontarkan satu lelucon pun? Pada akhirnya, Rebel Moon adalah sebuah proyek kegagalan yang ambisius. Film ini mencoba menggambarkan sebuah dunia yang sangat besar dan penuh dengan kehidupan, namun terkesan kecil dan kosong. Film ini mengusung ambisi besar untuk menghadirkan dunia yang epik dan penuh kehidupan, namun pada akhirnya gagal menghadirkan kesan yang memuaskan. Film Rebel Moon tersedia di Netflix, termasuk dalam genre aksi, ilmiah, dan aksi. Film ini menampilkan adegan kekerasan yang kuat, penyerangan yang ganas, adegan-adegan seksi, gambar berdarah, bahasa kasar, serta situasi seksual dan ketelanjangan sebagian dalam durasi 135 menit atau 2 jam lebih.